Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Marilah kita sama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan judul Perbedaan sikap orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Yang artinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan terkait dengan sikap orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang sesat, menjalani kehidupan dengan cara yang tidak benar. Bagi orang yang beriman, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan melaksanakan segala perintahnya merupakan suatu yang paling tinggi dan sangat berharga nilainya. Tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun. Membaca surah Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Doa tersebut sebagai berikut. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat 6. Disebutkannya permohonan hidayah atau diberi petunjuk dalam surah Al-Fatihah ini menegaskan betapa pentingnya hidayah. Kita kaum muslimin minimal membaca surah Al-Fatihah ini 17 kali dalam setiap rakaat salat fardu yang kita laksanakan. Belum ditambah dengan salat-salat sunnah, salat rawatib, salat qiyamul lail, yaitu tahajud, hajat, istikharah, dan yang lain sebagainya. Kemudian salat duha dan lain sebagainya. Akan selalu kita ulang-ulang bacaan Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat permohonan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan jalan yang lurus. Di antara tafsir ayat ini menjelaskan terkait ihdinas siratal mustaqim, yaitu tabbitna ala dinil Islam. Teguhkan kami di atas ajaran agama Islam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi harus kita sadari bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi nilainya tidak datang dengan sendirinya, namun dibutuhkan kesungguhan dan usaha yang maksimal untuk menjemputnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha maksimal, bukan hanya menunggu mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk Allah datang setelah kita berjuang. Dalam ayat ini disebutkan jahadu, berjuang dahulu, kemudian Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam belajar agama, memahami perintah dan larangannya, disertai dengan kecintaan dan ridho kepada ajaran Islam. Bukan hanya sekadar menjadi seorang muslim, tapi kita harus cinta dan ridho kepada ajaran Islam.
Artinya apa? Ada kemungkinan orang Islam namun tidak cinta dan ridho kepada ajarannya sendiri. Di samping mencintai dan melaksanakan ajaran Islam, juga berusaha memahami Islam dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh, baik itu yang bersifat ibadah maupun muamalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan atasnya perihal agama. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Taqata'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Yang artinya, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebaliknya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sikapnya yang sombong dan takabur, maka akan terjerumus kepada kesesatan. Salah satu uraian seperti yang digambarkan dalam surah Al-An'am ayat 125 yang saya baca di awal khutbah, bahwa orang yang sesat itu artinya sempit, tidak merasa nyaman dengan ajaran Islam. Apa saja yang berkaitan dengan ajaran Islam, apa saja yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam selalu dihujat dan dijelek-jelekkan. Karena bencinya dengan ajaran Islam, tidak mau menerima ajaran Islam, seolah-olah ia menghadapi hal yang berat dan sulit, seolah-olah naik ke langit tanpa alat. Kenapa begitu susah menerima agama Islam, menerima ajaran Islam? Karena di hatinya ada rijsun, sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Artinya orang yang tidak suka dengan ajaran Islam, orang yang tidak suka dengan syiar-syiar Islam, artinya ada kotoran dalam hatinya yang perlu dibersihkan. Sumber perbuatan ini berdasarkan ketakaburan atau sombong yang dimiliki, menghalangi datangnya petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 146. Ta'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusdi la yattakhizuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lengah terhadapnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, kita harus mendapatkan hidayah Allah ini dengan mengembangkan sikap tawadhu dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kecintaan terhadap ajaran agamanya. Juga disertai dengan terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti yang diajarkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 8 sampai 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya Tuhan kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ini merupakan doa yang sangat indah yang mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu berpotensi untuk melakukan kesesatan. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk sepanjang hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir wa anta arhamur rahimin.
Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wa min sayil asqam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.